Adat mengket rumah baru atau memasuki rumah baru adalah merupakan salah satu bagian dari tahapan adat Nggeluh Kalak Karo. Adat mengket rumah hanya dilakukan apabila keluarga atau jabu yang mengket rumah adalah pemilik dari rumah tersebut. Rungkun adat harus dilakukan mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan mata kerja. Ada kalanya karena situasi yang mendesak, jabu si pemilik rumah pindah ke rumah yang telah dibangun walaupun rumah tersebut belum siap atau pembangunan belum selesai. Perpindahan seperti ini dinamakan sumalin rumah atau sumalin jabu, bukan mengket rumah. Dewasa ini sering dijumpai walaupun rumah yang dibangun telah siap, tetap pindah rumah tersebut dinamakan oleh pemilik rumah sumalin rumah atau sumalin jabu. Hal tersebut dikatakan demikian karena adat mengket rumah dianggap terlampau ruwet, melelahkan, membosankan, dan sebagainya. Pandangan seperti ini akan mengakibatkan hilangnya adat sehingga hilang pula sebagian karakteristik dari Kalak Karo. Kerja adat mengket rumah dapat berbentuk kerja sing tua, kerja setengah, dan kerja sing muda. Dan dalam pembagian ini tidak termasuk sumalin rumah atau sumalin jabu. Kerja adat mengket rumah akan dipaparkan pada bahagian berikut. Pelaksanaan kerja adat mengket rumah terbagi atas beberapa bahagian atau tahapan. Bahagian atau tahapan tersebut yakni sebagai berikut: A. Berkatku rumah simbaru. B. Muka kunci. C. Manakan dem ras cimpa. D. Rose. E. Acara ngerana. F. Mansuari. G. Mulih ke rumah masing-masing. A. Berkatku rumah simbaru. Biasanya jabu si mengket rumah berangkat dari rumah yang selama ini mereka tempati. Pada zaman dahulu waktu keberangkatan adalah dini hari, yaitu OP Dengaka Banglanem. Keberangkatan juga diatur oleh guru peniktik wari agar selama dalam perjalanan tidak ada penghalang atau penghambat sampai ke rumah baru yang dituju. Dewasa ini hal seperti ini jarang dilakukan. Malah di kota besar seperti Jakarta, Medan, dan kota lainnya telah biasa dilakukan mengket rumah pada sore hari agar semua kadek-kadek yang diundang dapat hadir pada waktunya. Kalim bubu mempersiapkan nakan dem dan cimpa untuk dimakan bersama di rumah yang akan dimasuki. Kalau letak rumah lama dengan rumah baru yang akan dimasuki berjauhan, maka jabu si pindah ditaruh ke kalim bubu dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan untuk mengangkut kadek-kadek ini dipersiapkan oleh anak beri. B. Muka kunci. Setelah sampai di rumah yang akan dimasuki atau ibengketi, maka semua keluarga atau sangkap geluh menjabu si mengket rumah berdiri di depan pintu rumah. Pintu dalam keadaan terkunci. Jabu yang memasuki rumah berdiri di muka pintu. Kalau pintu dibuka bukan berdasarkan agama atau kepercayaan, maka tukang yang akan membangun rumah memberikan kunci rumah kepada kalim bubu. Kalim bubu tua jabu atau kalim bubu si madadarah atau kalim bubu si mupus mewakili seluruh kalim bubu jabu si mengket rumah membuka pintu rumah. Setelah pintu rumah terbuka, maka yang memasuki rumah adalah jabu si mengket rumah. Apabila jabu si mengket rumah beragama Kristen, maka yang membuka kunci rumah adalah pandita, pertua maupun diaken. Yang memberikan kunci kepada pendeta, pertua atau diaken. Yang membuka pintu rumah adalah tukang pembuat rumah anak beru atau diri kalim bubu rumah yang masih gadis. Yang mana saja yang memberikan kunci sebenarnya sah-sah saja. Pada zaman dahulu yang memberikan kunci kepada yang membuka rumah adalah tukang pembuat rumah, karena dengan cara tersebut menunjukkan seluruh biaya untuk tukang pembuat rumah sudah selesai. Artinya tukang serban rumah nggo wanci mulih. Apabila yang membuka rumah adalah pandita, pertua ataupun diaken, maka setelah semua kadek-kadek masuk ke rumah, maka kebaktian menyampaikan firman Tuhan oleh pendeta, pertua maupun diaken dimulai. C. Menakan dem ras cimpa. Setelah selesai kebaktian menyampaikan firman Tuhan oleh pertua, pendeta ataupun diaken, maka acara berikutnya adalah menakan dem ras cimpa. Menakan dem artinya nasi penuh, yaitu nakan yang ditaruh dalam sebuah tempat nasi atau sumpit dengan penuh atau dem. Nakan dem dipersiapkan oleh kalim bubu dengan suatu harapan agar jabu yang menempati atau menyanyi rumah simbaru tidak akan pernah kekurangan. Demikian juga cimpa, yaitu jenis kue yang disediakan oleh kalim bubu untuk dimakan jabu semengket rumah bersama-sama seluruh kadek-kadeknya.
Cimpa menggambarkan harapan agar dalam kehidupan Jabu Siniani atau yang menempati rumah baru tetap dalam keadaan tenang, tentram, dan damai, serta bebas dari kepahitan hidup. Manakan demras Cimpa sekaligus juga berarti Jabu si mengkat rumah baru ras karina kade-kade sarapan pagi atau ngukati. D. Rose. Setelah selesai makan pagi atau sarapan atau ngukati, maka Rose mulai idalankan. Setelah Jabu si mengkat rumah bapa bagi kemerahan berpakaian lengkap, maka kalian bubukan nangketkan ose man bapa bagi kemerahan. Ose si sangketkan kalian bubu tergantung pada tingkatan kerja adat mengkat rumah, tingkat sing tua, tingkat setengah, ataupun singuda. Kalau kerja mengkat rumah kerja singuda dan setengah, maka ose yang dipakaikan kalian bubu, baik kalian bubu singalo emas dan kalian bubu singalo peninin untuk bapa maupun kalian bubu telu sada dalanan bagi kemerahan adalah ose la remas emas. Apabila kerja adat mengkat rumah kerja sing tua, maka ose disangkatkan kalian bubu singalo lumas dan kalian bubu singalo peninin untuk bapa dan kalian bubu terus ada dalanan untuk kemerahan adalah ose remas emas. Acara ngerana. Setelah selesai nangkatkan ose, maka acara ngerana mulai dilakukan. Acara ngerana berarti masing-masing tegun adat dalam sangkep geluh Jabu si mengketi rumah baru menyampaikan berbagai harapan maupun nasihat. Acara ngerana diawali dengan pihak sukut, kemudian kalim bubu, puang kalim bubu, dan ditutup oleh anak beru. Pihak sukut menyampaikan kata pengalo-ngalo, kemudian dilanjutkan tegun sembuyak, senina, dan tegun sepemeren, separibanan, sedalanan, dan sepengalon. Khusus dalam acara ngerana tegun kalim bubu, apabila kerja mengket rumah adalah kerja singuda, maka yang pertama menyampaikan kata adalah kalim bubu tua Jabu, kalim bubu si majak lulang, kalim bubu benar-benar, kalim bubu si retimbang, kalim bubu si perdemun, terus ke puang kalim bubu. Tegun terakhir yang menyampaikan kata sambutan adalah tegun anak beru. Biasanya kata yang disampaikan oleh anak beru adalah mengambil alih semua kekurangan yang ada mulai dari perencanaan terus ke pelaksanaan. Kerja mengket rumah adalah merupakan kelemahan mereka, bukan kelemahan atau kekurangan kalim bubu. Mereka yaitu suku Jabu mengketi rumah baru. F. Mansuari. Setelah selesai acara ngerana, maka acara mansuari atau makan siang dimulai. Penyediaan serta membagikan makanan seluruhnya menjadi tanggung jawab anak beru di bawah koordinasi anak beru sekolah baka. Dalam acara makan siang ini, kalim bubu tua Jabu bersama kalim bubu Sirkimbang dan kalim bubu telu sadadalanan mempersiapkan makanan khusus untuk Jabu si mengketi rumah baru, bapa, kemerahan, dan anak-anak. Mereka duduk dalam sebuah tikar atau amak yang telah dibentangkan. Setelah selesai maka dimulai membagikan makanan untuk kade-kade. Diawali ke tegun kalim bubu, puang kalim bubu, kemudian tegun sukut, sembuyak, senina, dan seterusnya. Tegun sepemeren dan separibanan ikut memperhatikan apakah makanan atau panganan untuk kalim bubu telah dibagikan secara lengkap atau tidak. Kalau ada kekurangan, maka mereka terus mengambilnya serta membagikannya. Kalau Jabu si mangket di rumah beragama Kristen, maka pandita, pertua maupun diaken mengawali dengan doa makan, dan setelah selesai doa, makan pun dimulai. Setelah makan siang atau mansuari, maka secara umum kade-kade pamitan mulih. Anak beru membenahi dan membersihkan rumah sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Biasanya kalim bubu Sirkimbang tinggal beberapa hari sebelum pulang ke rumah atau ke desa ke kota mereka.